pernikahan mereka itu terungkap. Aku nggak bisa bayangkan nasibnya Dafri dan Syifa, Mas. Halo, assalamualaikum guys, jumpa kembali dengan saya di channel Tajwi Cinta Official. Dan apa kabar para penggemar sinetron Tajwi Cinta dimanapun kalian berada? Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan untuk seperti biasa, Bang Min untuk akan mencoba ulasan alur cerita sinetron Tajwi Cinta yang semakin seru dan menarik untuk kita saksikan. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi info terupdate setiap harinya dari channel ini seputaran sinetron Tajwi Cinta. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Tajwi Cinta ini di setiap episodenya. Namun alangkah baiknya saya sarankan untuk tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana Alina yang menghampiri Oki, yang terlihat di situ Oki sangat pusing karena ia selalu terbayang-bayang oleh Syifa, yang dimana Syifa sudah mulai menghindar dari si Oki. Dan itu Alina pun terus-terusan untuk menyemangati Oki untuk selalu bersabar. Lo itu harus bersabar dan terus bersabar karena tipe cewek seperti Syifa itu sangat susah. Lo lihat kan hubungan gue sama Dafri. Mereka itu tipe orang yang sama, susah untuk didekati, ucapnya si Alina. Dan akhirnya di situ si Oki pun sedikit terreda oleh apa yang dikatakan oleh Syifa. Di adegan dimana Syifa yang baru saja pulang dan ia pun sudah ditunggu oleh si Tante Nadia, yang dimana Tante Nadia sudah berada di butik Syifa. Dan terlihat di situ si Nadia pun sangat marah dan kesal kepada Syifa karena seharian atau semalaman Syifa tidak ada di rumah. "Kamu dari mana? Baru muncul." Dan di situ si Nadia pun bertanya kepada Syifa, "Dan semalam kamu tidur di mana? Atau kamu tidur sama Dafri di rumah sakit?" Dan terlihat di situ Syifa pun terlihat sangat kebingungan. Kalau aku jawab jujur, Tante Nadia pasti akan sangat marah besar. Dan akhirnya di situ Syifa pun berusaha untuk membohongi si Bu Nadia. Syifa pun berkata kalau ia memang baru saja dari rumah sakit, akan tetapi kalau soal urusan tidur itu masalah privasi saya. "Ketahuannya sekarang bohongnya kamu," ucapnya si Nadia. Terlihat di situ si Nadia pun mencecar Syifa dengan pertanyaan konyolnya si Nadia. Tetapi di situ Syifa pun sangat kesal dengan pertanyaan tersebut. Ia pun terus menjawab kalau ia memang benar dari rumah sakit, akan tetapi ia tidak tidur di rumah sakit bersama Dafri. Dan tak lama kemudian di situ si Nadia pun meminta Syifa untuk kejujurannya dan bersumpah di atas Al-Quran. Dan tak lama kemudian untungnya Alina datang menghampiri, dan di situ Alina pun mencoba untuk menenangkan Syifa. Di adegan dimana Oki yang baru saja membawa si Bu Nadia ke ruangan lain, dan di situ terlihat Oki pun menenangkan si Bu Nadia. Dan Nadia pun berkata kepada Oki, "Atau kamu jangan-jangan ikut membela mereka, membela Syifa?" Jujur saja tante itu sangat kesal sama Syifa, dan baru saja ia bilang kalau ia baru pulang dari rumah sakit, padahal dari semalam ia tidak ada di rumah.
Oki pun berkata, memangnya tante tahu dari siapa kalau Siva itu tidur di rumah sakit. Dan di situ Nadia pun mengatakan kepada Oki kalau Siva yang mengatakan ia baru saja pulang dari rumah sakit. Terus kalau memang ia baru pulang, pasti ia tidur di rumah sakit sama Dafra. Dan akhirnya di situ si Oki pun terpikir, benar juga apa yang dikatakan oleh Tante Nadia ini, ucap si Oki. Di adegan lainnya di mana Oki pun menghampiri Siva dan berkata kepada Siva, "Siva, kalau kamu butuh sesuatu atau semacamnya, kamu bisa bilang sama aku." Dan di situ Siva pun hanya terdiam, sehingga di situ Siva pun mengatakan untuk jaga jarak, karena di situ Siva tidak ada mau orang curiga atau salah tangkap kalau mereka itu ada hubungan, padahal sama sekali tidak ada. Dan di situ Oki pun meminta maaf kepada Siva, akan tetapi Siva pun mengatakan kalau ia tidak punya salah apa-apa, dan Siva pun memaafkan si Oki. Dan akhirnya di situ Oki pun mulai menyerah untuk selalu mengejar cintanya Siva, yang dimana Oki sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi tentang Siva. Di adegan lainnya di mana Oki pun dihampiri oleh Alina, yang dimana Alina mengatakan kenapa lagi, dan di situ Oki pun mengatakan kalau dia akan menyerah untuk mengejar cintanya Siva, karena terus terang saja aku sudah capek dan lelah untuk mengejar Siva, karena ia semakin kesini semakin jauh. Dan di situ si Oki pun terlihat sangat lesu dan akan menyerah untuk tidak selalu mengejar cinta Siva lagi. Nah guys, jadi gimana menurut pendapat kalian untuk episode kali ini? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Tajwid Cinta ini. Dan sekian untuk ulasan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Dan saya pamit undur diri. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.